Shalom kepada jemaat GBP Taman Firdaus, kepada teman-temanku Elena Tennis Club yang ada di Bandung. Shalom, kita bertemu kembali dalam live streaming ini dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat ini saya akan membagi sharing mengenai, judulnya adalah Jangan Ada Perkara, Hiduplah Dengan Damai Sejahtera. Jangan ada perkara, hidup damai sejahtera satu dengan yang lain. Enak kan kalau tidak ada perkara? Hidup damai seperti di surga, di bumi seperti di surga. Itulah keinginan kita di dalam kehidupan kita. Kita akan melihat dari 1 Korintus 6 ayat 7 mengatakan demikian. Ada saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan. Jadi kalau ada perkara saja di antara kita sesama orang-orang percaya, kalau ada perkara di antara kita saja menjadi ada kekalahan untuk kita semua. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita? Kenapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Jadi jangan ada perkara, lebih baik kita menderita rugi. Kita menderita dirugikan. Asal jangan ada perkara. Bisakah kita hidup tidak ada perkara? Rasanya tidak mungkin, perkara itu masalah dalam kehidupan kita, tidak ada masalah. Kita melihat aja contoh di Alkitab. Pertama-tama Adam dan Hawa saja, saudara, sudah melanggar perintah Allah. Itu udah masalah, itu adalah perkara. Allah mengatakan jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat. Dilanggar juga. Namanya manusia. Itu udah masalah. Itu adalah perkara. Kain dan Habel, saudara. Bayangkan saja. Persembahan Kain diterima oleh Tuhan, oleh Allah sendiri. Tetapi Habel kurang bisa diterima. Dia marah, Tuhan sudah ingatkan. Dosa sudah diambang pintu, jangan kamu melakukannya. Tetapi apa yang dia buat? Dia lakukan juga. Dia bunuh Kain. Bayangkan, masalah enggak? Itu masalah, saudara. Saul waktu menjadi raja, ada persembahan pengorbanan yang harusnya adalah Nabi Samuel yang mempersembahkan korban bakaran itu. Tapi Nabi Samuel belum datang juga. Saul langsung mempersembahkan korban itu. Dia telah melanggar perintah dari Allah sendiri. Itu masalah, saudara. Yosua waktu berperang melawan Amori, saudara. Allah mengatakan supaya jarahannya itu tidak boleh satu pun yang mengambilnya, harus dimusnahkannya. Ada satu tentara yang namanya Akan, saudara. Dia melihat jubah buatan Sinear yang bagus sekali. 200 sikel emas, saudara. Satu batang emas. 50 sikel beratnya. Karena itu, saudara, dia sembunyikan. Dia melanggar. Menjadi perkara dengan Tuhan, saudara. Sehingga Yosua dikalahkan. Yosua bicara dengan Allah, kenapa kami suruh maju, tetapi buktinya kami kalah. Allah mengatakan bahwa di antara kamu ada yang mengambil barang-barang yang saya perintahkan tidak boleh. Allah perintahkan tidak boleh diambil. Akhirnya dikumpulkanlah semuanya. Ternyata Akanlah yang menyembunyikan semuanya di tendanya, di kemahnya. Akhirnya semua dibuktikan bahwa itu ada.
Dan satu keluarga dibunuh semuanya. Sehingga surutlah marah Tuhan. Berikut perkaranya adalah Musa. Musa mengadili rakyatnya dari pagi sampai sore. Banyak saya berjubel. Antri semuanya. Jitro sebagai mertuanya datang menasihati dia. Kamu tidak bisa demikian. Kamu harus melatih orang-orang. Orang-orang yang bisa dipercaya, orang-orang yang cakap, orang-orang yang jauh dari suap. Benci akan suap. Didik mereka, ajar mereka. Angkatlah mereka. Kalau enggak menjadi perkara, saudara. Perkara apa, saudara? Kecapean, saudara. Sakit penyakit, saudara. Tidak ketangani. Bayangkan aja. Ya katakan, angkatlah mereka menjadi kepala. Kepala yang 1.000 orang. Kepala untuk 100 orang. Kepala untuk yang 50 orang. Kepala yang untuk 10 orang. Di Keluaran 18, 21, 22. Jadi kalau saja mereka ada masalah yang besar, baru diajukan kepada Musa untuk Musa yang memutuskannya. Kalau tidak, mereka bisa memutuskan bersama-sama mereka. Puji Tuhan, saudara. Ada film, saudara. Saya melihat film yang luar biasa menurut saya, saudara. Ada seorang membantu, menolong orang lain. Orang yang dibantu mengatakan, terima kasih banyak. Orang yang membantunya bilang, tidak usah bicara mengenai terima kasih. Cuman kamu harus perhatikan omongan saya dan taati dan lakukan apa yang saya katakan. Bantulah 3 orang. Di dalam kehidupanmu ada kesempatan kau bantu 3 orang. Waktu kamu membantu 3 orang, kamu juga bicara dengan mereka supaya mereka pun bantu 3 orang lagi. 3 orang lagi juga harus bicara lagi kalau mereka dibantu supaya membantu 3 orang lagi. Dengan demikian berantai. Jadi banyak orang-orang yang dibantu. Bukan hanya 3. 3 jadi 3. 3. Akhirnya seluruh kota, saudara. Membantu satu dengan yang lain. Itu prinsip yang luar biasa. Menurut saya itu luar biasa. Membantu, saudara. Nggak usah terima kasih, tapi membantu kepada orang lain lagi. Orang lain suruh bantu 3 orang lagi, bantu lagi orang lain, saudara. Ini luar biasa menurut saya ya. Kita bantu 1 orang aja udah kadang-kadang kesel, saudara. Tapi Tuhan mengajarkan kepada dia itu melalui hikmat. Supaya membantu 3 orang, membantu 3 orang, membantu 3 orang. Jadi dalam kehidupan kita semua ada masalah, saudara. Dalam keluarga ada masalah. Kakak beradik pasti ada masalah. Bisnis ada masalah. Orang hidup tidak luput dari masalah. Tapi firman Tuhan meminta kepada kita, masalah diatasi. Ingat baik-baik. Masalah itu ada. Tapi bagaimana mengatasi masalah itu, kita sesuaikan dengan firman Tuhan. Bukan dengan kepintaran kita. 1 Korintus 6 ayat 1 mengatakan, apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain, berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang kudus, saudara. Jangan ke pengadilan negeri, pengadilan pemerintah, tapi kepada orang-orang kudus yang ada di gereja, kepada gembala-gembala sidang, konselor-konselor yang memberikan jalan keluar, saudara. Itu maksud mereka. Jadi masalah ada, perkara ada, tapi jangan sampai ribut ke pengadilan, saudara. Itu sesuatu yang memalukan untuk Tuhan. Karena ada orang-orang kudus, ada orang suci, ada orang hamba-hamba Tuhan, adalah utusan-utusan Tuhan yang dari Tuhan sendiri yang bisa mengatasi segala masalah, saudara. Oke, kita baca seterusnya 1 Korintus 6 ayat 2 mengatakan demikian.
Atau tidak tahukah kamu bahwa orang kudus akan menghakimi dunia? Saudara tahu orang kudus menghakimi dunia, saudara. Maka lebih besar dari hakim-hakim yang ada, maka percayakanlah kepada orang-orang kudus yang di gereja. Itu adalah utus-utusan Allah, hamba-hamba Allah. Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidaklah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti. Kalau urusan dunia aja mereka bisa mengatasi. Masa urusan rumah tangga kita tidak bisa diatasi. Urusan bisnis tidak bisa diatasi. Urusan anak-anak tidak bisa diatasi. Urusan kehidupan tidak bisa diatasi. Pasti bisa diatasi. Ayat 3 mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa kita menghakimi malaikat-malaikat? Bayangkan, bukan saja kita bisa mengatasi karena utusan Allah itu menghakimi malaikat-malaikat yang ada. Jadi apalagi perkara-perkara biasa yang seperti kita, perkara-perkara sehari-hari, hutang piutang dan segala bisa diatasi. Perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Ingat baik-baik, urusan pengadilan, saudara. Saudara tahu pengadilan sekarang? Ahok saja yang tidak bersalah dinista. Berapa tahun saudara masuk penjara? 2 tahun saudara masuk penjara. 2 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Kalau 1 minggu itu masih mending saudara. Ingat baik-baik orang dunia, yang benar bisa salah, yang salah bisa benar. Tergantung. Maka itu, kalau orang-orang kudus, dia itu hamba Allah, utusan Allah, tidak tergantung. Orang kaya, miskin, tidak. Dia akan bela yang benar. Mau miskin kayak, tetap benar. Dia benarkan. Kaya kayak salah, tetap dia salahkan. Tetapi bagaimana mengatasi permasalahannya itu. Itulah jalan keluar. Sehingga ada damai sejahtera dalam kehidupan kita. Bukan keributan demi keributan. Teman saya sekolah di sekolah yang dianggapnya adalah sekolah komunis, saudara. Karena dia sekolah di situ, dijebloskin saudara dalam penjara selama 2 tahun. Dia tidak berpolitik, tidak tahu apa-apa, dijeblosin saudara. Bayangkan aja ke pengadilan saudara. Apakah saudara mau? Banyak yang tidak adil, dijeblosin saudara. Tergantung situasi, kondisi mereka sendiri. Yang salahnya besar, ditutupin saudara. Dan tidak timbul dalam permukaan sampai saat ini. Tidak timbul. Padahal urusannya ratusan triliun saudara. Tidak kedengaran KPK menangkapnya. Tidak kedengaran pengadilan memanggil dia. Tidak saudara. Maka itu saudara. Tuhan ingin supaya kita jangan sampai ke pengadilan saudara. Cuma-cuma sia-sia saja. Ayat keempat. Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Ayat 5. Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat, yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Adakah saudara satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain, dan justru pada orang yang tidak percaya? Jangan nyerahkan permasalahan perkara-perkaramu kepada hakim orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tidak takut akan Tuhan. Sia-sia saja saudara. Maka itu saya nasihati. Jangan karena warisan engkau ribut sampai ke pengadilan. Karena harta, jangan sampai bertengkar di pengadilan. Jangan merasa benar membawa perkara itu ke pengadilan. Apapun masalahmu, selesaikan di gereja dengan orang-orang kudus, orang-orang yang utusan Tuhan, konselor yang dipakai oleh Tuhan. Sehingga engkau dapat pemecahan dan damai sejahtera yang engkau dapatkan. Contoh-contoh di Alkitab
Daud saudara. Dikejar-kejar Saul. Untuk dibunuhnya saudara. Waktu ada kesempatan Daud untuk memperkarakannya dan membunuh Saul, dia tidak melakukannya. Dia tidak mau berperkara kepada orang-orang yang diurapi Tuhan. Luar biasa enggak? Dia pegang perintah Tuhan. Dia tidak mau kejahatan, balas dengan kejahatan. Ibrani 10 ayat 30 mengatakan penghakiman itu adalah urusan Tuhan. Bukan urusan kita sendiri, saudara. Yusuf dicebloskan ke sumur kering, dijual Tuhan ke Potifar dan dimasukin penjara. Dia tidak membalasnya. Dalam kehidupan dia tidak membalasnya. Dia tidak memperkarakannya. Waktu raja mimpi, dia bisa menerjemahkan mimpinya. Dan ternyata dia diangkat Tuhan menjadi orang kedua. Tidak memperkarakan. Waktu saudara-saudaranya datang membeli bekal kepadanya, dia tidak memperkarakan masalah lalu dia yang dicebloskin. Dia katakan, Tuhan mengutus dia lebih dulu untuk menjaga, untuk memelihara, untuk melindungi keluarganya. Itu yang disebutkan oleh Yusuf. Itulah orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang-orang yang taat akan Tuhan. Orang-orang yang mengikuti firman Tuhan. Abraham dengan Lot. Karena gembala-gembala ribut. Abraham bilang, kita berpisah saja supaya jangan ada keributan di antara kita. Dan Abraham mengatakan apa? Lot, pilih saja. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Pamannya mengambil sisanya. Luar biasa enggak? Bukan pamannya yang memilih duluan tempat yang baik, tapi pamannya yang ngambil sisanya. Luar biasa. Dia tidak mau perkara dalam kehidupannya. Dua orang terdampar di satu pulau. Si A di sebelah kanan pulau itu, di ujung sebelah kanan. Si B di ujung sebelah kiri. Si A berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya minta tempat untuk tinggal tidak kehujanan. Tidak jauh dari dia, si A melihat ada saung untuk tempat tinggal dia. Dia lapar, dia katakan, Tuhan, saya lapar. Dia masuk hutan, dia melihat buah-buahan yang banyak. Dan juga dia merasa kesepian, sendirian. Dan dia berdoa, Tuhan, saya minta pendamping Tuhan, di tempat ini sepi sekali. Tuhan jawab, ada seorang wanita terdampar ke situ. Akhirnya ketemu dengan si A dan menjadi istri si A. Dan dia juga berdoa, Tuhan tolong saya, sudah bosan di sini. Saya ingin keluar dari pulau ini. Nggak lama dijawab Tuhan, ada kapal datang menuju pulaunya. Dan dia diselamatkan. Waktu dia mau naik ke kapal dan dia lupakan si B. Karena doa-doa si B itu tidak dijawab menurut dia. Waktu dia mau naik kapal, Tuhan berbicara kepada si A. Semua doa-doa kamu itu berkat dari doa-doa si B kepada kamu. Keberhasilan kamu karena doa-doa dia. Jangan tinggalkan dia. Bayangkan, Tuhan membela orang benar. Dia berdoa untuk si A. Si A berhasil mau meninggalkan, ingat, egois. Orang egois itu sombong. Tapi Tuhan ingatkan dia. Akhirnya si B pun diselamatkan. Saya ingat juga Kisah Rasul 12 ayat 5. Petrus dimasukin ke penjara, saudara. Ada orang-orang yang mendoain dia. Kisah Rasul 12 ayat 5. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah.
Selanjutnya malaikat Tuhan melepaskan Petrus di penjara. Petrus dilepaskan di penjara karena apa? Karena ada orang-orang yang mendoakan dia. Ingat baik-baik. Maka itu damai sejahtera satu dengan orang lain. Jangan ada perkara. Maka hidup damai sejahtera satu dengan yang lain. Karena doa-doa yang benar besar sekali kuasanya. Yakobus 5 ayat 16. Di mana ada kerukunan, di mana ada damai sejahtera dalam kehidupan kita. Negara ini itu akhir-akhir ini pandemik COVID-19 sehingga setiap manusia agama apapun tidak bisa beribadah di tempat masing-masing. Di tempat biasanya, di masjid, di gereja, di pura, di kelenteng. Tidak bisa, saudara. Karena pandemi ini. Sehingga mereka mempunyai kepercayaan. Mereka langsung kepada Allah. Langsung kepada Yesus Kristus. Semua orang mempertanggungjawabkan langsung kepada Tuhan sendiri. Luar biasa. Inilah mempersatukan. Siapa yang pikir bahwa semua agama bisa dipersatukan sampai seperti sekarang ini. Kita ambil positifnya bahwa semua manusia membutuhkan Tuhan. Dengan iman masing-masing, kepercayaan masing-masing berdoa kepada Tuhan. Dan puji Tuhan, negara yang paling maju hari ini menurut saya adalah RRC. Dan juga dengan pidatonya Xi Jinping, saya merasakan ini luar biasa. Zaman dahulu, saudara, kalau orang yang luar biasa ingin menguasai, ingin menjajah, seperti apa Hitler, saudara. Hitler ingin menjajah, saudara. Dan ingat baik-baik, saudara, omongan kita harus dijaga. Matius 27 ayat 25 mengatakan, waktu Yesus akan dilepaskan, Pilatus memberikan pilihan. Yesus Barabas atau Yesus Kristus yang dilepaskan. Mereka bilang, Yesus Barabas yang dilepaskan. Yesus Kristus harus diapakan? Dia harus mati di kayu salib. Ayat 25 mengatakan, biarlah darahnya ditimpakan kepada kami dan kepada anak-anak kami. Itu yang mereka katakan, saudara. Bayangkan. Akibatnya apa? Hitler membunuh jutaan manusia. Yaitu orang Yahudi. Sesuai dengan Matius 27 ayat 25. Digenapi. Jangan sembarangan ngomong. Ingat baik-baik. Tapi puji Tuhan. Pidato dari Xi Jinping melegakan hati saya. Dia katakan dulu, sekarang, dan yang akan datang. Rakyat Cina tidak pernah mengencet, menindas, memperbudak bangsa apapun di dunia ini. Dan rakyat Cina tidak mau juga ada yang mengencet, ada yang menindas, ada yang memperbudak kami. Kami pun tidak mau menerimanya. Kalau ada yang mau melakukannya, ingat baik-baik. Kami akan hajar mereka. Dan ingat, tembok, benteng tembok yang dibuat dari baja yang besar, yang dibuat oleh 1,4 miliar darah manusia, itu adalah menjadi benteng kami semuanya. Jadi dia tidak mau mengusik. Dia ingin damai sejahtera. Walaupun begitu luar biasanya. Tidak ada bandingannya. Nomor satu di dunia. Dia tidak sewenang-wenang. Tidak ingin mengencet. Tidak ingin menindas. Tidak ingin memperbudak. Bahkan bekerja sama. Dengan India bekerja sama. Ethiopia bekerja sama. Nigeria bekerja sama. Bahkan Indonesia pun bekerja sama. Dengan Italia, Meksiko. Semua itu yang luar biasa. Mereka membantunya
bekerja sama. Itulah harapan kita, supaya ini dunia menjadi damai sejahtera. Karena ada negara yang raksasa yang menganut kepada damai sejahtera dunia. Terima kasih. Tuhan berkati. Maka itu jangan cari perkara kepada orang dunia. Tapi ada perkara, datanglah kepada orang suci, orang kudus di gereja untuk diatasi semuanya. Sehingga damai sejahtera ada di dalam kehidupan kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Siapa yang ingin didoakan, taruh tanganmu di dadamu dan saya akan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang melihat streaming ini, mereka mengetahui Tuhan adalah jalan satu-satunya di dalam kehidupan mereka, di dalam kesulitan mereka, di dalam masalah mereka. Terutama COVID-19 yang melanda luar biasa akhir-akhir ini. Tuhan tolong jamaah mereka yang kena COVID-19. Bila-bila menyembuhkan mereka semuanya. Jadilah sembuh, jadilah tahir. Sesuai dengan iman percaya mereka, terjadilah. Hancurkan kuasa iblis, setan, roh jahat, penguasa udara, cincin Lucifer yang melalui pandemi 19 menghancurkan orang-orang percaya. Amerika katakan hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Begitu juga ekonomi Tuhan, keuangan Tuhan, rumah tangga, anak-anak Tuhan sendiri piara, Tuhan sendiri lindungi, Tuhan sendiri sertai dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kehidupan kami hanya di dalam pimpinan-Mu. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Terima kasih Tuhan. Kita akan menutup khotbah ini. Terima kasih Bapa. Kami meteraikan firman Tuhan dalam sanubari kami. Firman Tuhan akan bertumbuh berbuah di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa. Damai sejahtera di Yesus Kristus. Persekutuan persatuan penghiburan dari Roh Kudus yang menghibur dan mempersatukan umat-Mu di tempat ini. Sekarang sampai Maranatha, Yesus datang untuk kedua kalinya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.